السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المؤمنين
Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan iman dan taqwa yang ada dalam diri kita masing-masing ini, seluruh pengabdian kita, seluruh ibadah kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kali ini kami akan menyampaikan analisis Qur'ani keterkaitan antara perilaku manusia dengan bencana alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Secara real bisa dilihat bahawa kerusakan lingkungan terjadi akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan manusia. Dalam konteks ini, bencana alam bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu terjadi secara alamiah dan terjadi secara non-alamiah. Jika diinterpretasi ternyata yang terjadi secara alamiah jauh lebih besar dibanding yang akibat langsung dari perilaku manusia, misalnya tsunami, gempa bumi dan lain-lain. Bencana alam dalam Al-Quran paling tidak menggambarkan dua hal, yaitu yang pertama adalah gambaran situasi kiamat, seperti kata dalam Al-Quran zilzal atau zalzalah dan Al-Qari'ah. Yang kedua adalah bentuk-bentuk azab yang pernah menimpa umat-umat masa lalu, seperti ungkapan Al-Quran yang terjemahannya adalah hujan batu kerikil, suara keras yang menggunturkan dan dibenamkan dalam bumi dan ditenggelamkan dan lain-lainnya. Memang benar tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai bencana alam, tetapi sebagai azab Allah Subhanahu wa taala yang bersifat total. Namun jika dipahami dengan membayangkan diri kita berada di tengah-tengah mereka, maka azab tersebut tidak lain adalah bencana alam yang sangat dahsyat. Disinilah bedanya antara azab dengan ujian atau cobaan. Kalau azab bersifat massal, ia akan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.
Al-Anfal ayat 25. Sedangkan ujian atau cobaan antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda sesuai dengan kadar keimanannya. Ma'asyiral mukminin sidang Jumat rahimakumullah, menurut Al-Quran bahwa alam raya ini diciptakan sekaligus telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bisa dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata Rabb biasa diterjemahkan dengan Tuhan. Makna dasarnya adalah merawat, memelihara dan mendidik. Kata Rabb seharusnya dipahami sebagai Tuhan yang memelihara, merawat dan mendidik. Karena itu menjadi sangat tepat jika ayat setelahnya disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya adalah dasar pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini adalah dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan sifat Maha Perkasa, Maha keras siksanya dan sejenisnya. Adapun yang dirawat dan dipelihara, dididik adalah Al-Alamin, yang biasa diterjemahkan dengan semesta alam. Menurut para ulama, kata alamin berarti ma siwallah, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyangkut seluruh ciptaan Allah, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk dalam hal ini adalah kita sendiri manusia. Dengan demikian, Al-Alamin ini tidak akan menyimpang dari apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang satu-satunya yang mengatur dan memelihara. Karena itu sesungguhnya semua ciptaannya menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi manusia banyak yang pantas mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks penghambaan terhadap perbedaan mendasar antara lain adalah antara manusia dengan alam semesta. Kalau manusia diberi hak pilih, sementara alam raya tidak. Karena itu, sebagai konsekuensi logis dari pilihan tersebut adalah manusia ada yang taat dan ada yang tidak taat. Sedangkan alam semesta senantiasa tunduk dan patuh atas hukum yang telah ditetapkan. Alam ditundukkan atau ditaskhir untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, posisi alam semesta bagi manusia pada hakikatnya adalah bersahabat. Alam tidak mungkin
seenaknya menghukum manusia, apalagi dia akan berubah dari karakter dasarnya. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang hujan misalnya, pasti disertai dengan menyebutkan manfaatnya. Memang tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa hujan akan menyebabkan banjir. Justru ia akan membuat tanah menjadi subur. Kalau begitu, apabila hujan menyebabkan banjir, pasti ada salah satu sebab atau faktor lain. Oleh karena itu, bencana-bencana alam yang terjadi harus diyakini sebagai akibat dari perbuatan manusia. Jika bencana alam dikatakan sebagai fenomena alam secara alamiah, justru tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta yang sejak awal telah ditetapkan untuk kepentingan kebutuhan manusia. Begitu juga jika bencana alam dikatakan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu juga tidak sesuai dengan sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan bencana, apalagi berskala besar dan luas, tanpa kesalahan atau penduduknya muslih, perilaku sosialnya baik. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون